Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'du. Ini yang bawa kitab saya mau mengkaji halaman 415 tentang An-Nawawi Utamin Wasitun di Jadal Quran. Ini tentang tradisi Quran berdebat untuk menampakkan kebenaran. Jadi ada bab disebut di Jadal Quran. Ketika Quran mengajari kita berdebat untuk mengungkapkan apa? Kebenaran. Kenapa perlu debat? Karena manusia itu bisa berpikir sesuai logikanya dan mau mengalahkan logikanya itu kalau ada pembanding. Nah, tentu pembanding tertinggi tentu yang keluar dari Allah. Dan itu di Quran dipaparkan sekian ilmu perdebatan. Misalnya contoh paling terkenal adalah Islam ngadepi ateisme. Ateisme itu berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari kebetulan. Jadi kamu berpikir bahwa alam raya ini punya Tuhan, punya pengatur, punya pencipta. Pertanyaannya adalah jika alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti pertanyaannya adalah al-adamu khalaqal mawjudan. Sesuatu yang tidak ada penyebab dari sesuatu yang ada. Ini kan logika yang sangat gak masuk akal. Sebenarnya ngajak gendeng gitu. Jadi sehingga pertama kali Islam mengenalkan Allah itu siapa? Allah itu zat yang wajib wujud. Yang kita ngaji diajarkan Allah itu siapa? Zat yang wajib wujud. Karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hadhil alam raya ini berstatus maujudat. Maujudat itu punya eksistensi. Tentu kalau al-maujudat, logikanya khalaqaha maujudun, harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang maujud. Karena maujud ini maujud berstatus pencipta, maka harus digelari maujud yang super. Nah, super ini dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud. Sehingga perdebatannya Islam itu, kalau ketemu orang ateisme, itu aturannya jelas, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau, logika ini kan kacau. Makanya disebut fi jadalil Quran. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mut'im. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im itu. Bapaknya dia itu min dahiyatil Arab, orang Arab paling cerdas. Saking cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi, yang kalah ditawan. Namanya Asra Badrin, tawanan-tawanan perang apa? Badar. Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah, datang ke Madinah. Dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat Wattur wa kitabim Mastur fi rokim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Sampai pada titik itu pas sholat maghrib. Dia sholat maghrib itu Allah berargumen gini, enggak apa-apa saya ada Tuhan, kata Allah. Enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau kalian itu Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau Andalah pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Kalau Anda bala yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu enggak mau, karena memang nyatanya mereka tidak pencipta langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Mesti melok bangun apa melok menek-menek noto gitu. Am lahum syirkun fis samawat. Kalau tidak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Syirkun itu memberi andil. Urun semen sito atau dua, pokoknya ikut urun. Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta, ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in, tanpa sebab. Akhirnya si Jubair ini, si Muhammad bin Jubair bin Mut'im tadi, tapi bapaknya itu Jubair bin Mut'im, datang ke Rasulullah, ya Muhammad, ma tarak tali aklina syai'an. Akalku habis untuk menghadapi argumentasi itu. Makanya saya Islam saja. Sehingga di Islam itu ada tradisi jadalul Quran, perdebatan Quran. Dan itu kalau debat
corong Jawa itu sekak mati, ya, corong Jawa dalam sekak. Karena memang argumentasinya, konstruksinya jelas. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Syarah Bukhari, di Kitab Irsyadus Sari itu ada pertanyaan gini. Kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani? Tidak pernah di situ berrivalitas dengan ateisme atau komunisme. Kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal. Sehingga diabaikan, perkhilafannya diabaikan. Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu, siapa yang bangun masjid ini? Ya terbangun saja. Jadi dia tidak mau berpikir asal-usul. Misalnya, tahu masjid ini yang bangun siapa? Ya pokoknya ada. Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit bumi ini ada, ya ada. Yang bangun siapa? Ya enggak ada, pokoknya ada aja. Itu kan ngajak goblok bareng. Beda dengan orang Kristen, Trinitas. Ya kan lumayan, mungkin salah tapi kan lumayan. Tuhan berapa? 3. Ya lumayan, masih ada sebabnya. Masih menyebut sebab. Ya. Meskipun ada pertanyaan berikutnya, setelah 3 itu yang paling top siapa? Karena dijawab 1, Tuhan Allah atau siapa. Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya, karena menyebut satu faktor, bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang lain. Karena maujud pencipta itu pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang diciptakan. Maka kita sifati Tuhan itu siapa? Al-awwal, zat yang pertama. Atau dalam bahasa keseharian disebut Al-Qadim, zat yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka enggak boleh terkalahkan. Maka disifati al-baqa atau al-akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Maka disifati al-awwal al-akhir. Karena wujudnya ketika enggak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus disifati qiyamuhu binafsi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, yang berdiri sendiri, yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain, berarti pertanyaannya, Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan. Berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan, ya ini saja yang Tuhan kan lebih dulu. Nah, makanya itu enggak boleh. Harus dikatakan Al-Qayyum. Maka dalam ayat kursi disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu enggak boleh ngantuk, enggak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat nunggu pas Allah tidur kan jadi masalah itu. Kalau maksiat jam segini, kenapa? Kan Allah pas tidur. Kan kacau. Itu jadalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang, mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan, itu Allah sering memaklumatkan diri. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke kami. Aru itu dari kata ari, aria, aru. Jadi tunjukkan ke kami. Madza khalaqu minal ardi. Reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan? Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan, reputasinya apa? Maka Allah dalam surat Kahfi juga ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Lalu kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti dulu mana? Bumi. Jadi kalau bumi dituhanin dulu saya, harusnya saya yang jadi Tuhan kan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi argumentasi Quran itu jelas. Makanya disebut ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Lah itu oleh ulama dibabkan namanya babu jadalil Quran. Bab Quran melatih kita berargumentasi. Dan itu banyak di hadis-hadis. Nabi itu punya sifat selain sidik, amanat, tabligh itu punya sifat fatona, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Bukan sekedar mudah, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset. Mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset. Tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya. Saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak On itu enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur, diperintah. Terus saya dengan jenengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Bak, karena Gus Bak yang ngajar, kamu yang mendengarkan. Ya keren sampean. Sampean malas baca, saya baca, terus buruh. Terus sudah Gus, sampean yang menerangkan saja, kita tinggal dengarin. Kan kita bos, tompo mateng gitu. Kalau melihat itu ya keren sampean. Corong Jawa itu nyewakno itu.
Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton bal, tinggal beli Ronaldo, suruh main terus dia melihat. Nak bener dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Kiai nasibnya gitu. Pas bener dipuji, pas salah dihujat. Ya loro kabeh dadi kiai. Orang luar dipek enak dhewe, napa dipek enak. Nabi itu kalau menerangkan, saya ulang lagi. Itu pas guyon ya rasional, pas serius ya rasional. Saya berikan contoh. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Saya punya kitab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran, sahabat ya punya mindset. Saya ulang lagi punya mindset. Misalnya Nabi pernah ngendikan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Masuk neraka loh ya, tidak ada jaminan abadi apa enggak, karena ini orang muslim, tapi setelahnya masuk neraka. Terus Nabi dibantah sama sahabat, "Ya Rasulullah, hada al-qatil, fama balul maqtul." Oke, kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima, tapi kalau yang dibunuh, dosanya apa kok sampai harus masuk neraka? Nabi jawabannya itu simpel sekali. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya qatil. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia ketika duel ya sama-sama ingin. Nah karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau ada orang rebutan istri, zaman pacar rebutan kalah, tidak usah disakeni. Mentalnya juga perebut. Cuma kalah saja. Itu Rasulullah segampang itu menerangkan. Sahabat akhirnya nerima, oh iya ya ternyata yang maktul, yang terbunuh, mentalnya juga pembunuh atau qatil. Menerima sahabat. Nah beda dengan, makanya terus secara fikih diterangkan, kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan, berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibih. Dia sebetulnya sangat berkeinginan, harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah karena keinginan itu berarti berstatus qatil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap qatil, pembunuh. Nah karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam ngendikan. Meskipun pas guyon. Makanya Nabi ngendikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang ngendikan benar, pas santai yang ngendikan benar, bahkan pas guyon pun ngendikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyhur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 gitu, atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya ke sini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang agak sorean nanti saya keburu huru bisamsi, matahari terbenam. Nabi dengan rileksnya bilang, la ahmilan naka alibni nafah. Karena ini perempuan tua. Dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja. Terus ngaji lagi. Nabi ngaji lagi sampai dekati huru bisamsi. Terus nyuruh sahabat, ini untaku pinjamkan dia. Dipinjemin unta tua. Ya unta betul, unta tua, yang layak di tangan. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini kata dia. Jadi Nabi kayaknya itu kan. Jadi ya unta meskipun tua namanya apa? Ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak unta orang anakmu gitu. Tapi Nabi tentu tidak akan ngendikan buruk gitu. Jadi Nabi guyon aja masih. Itu kan mengundang orang tawa tapi ya enggak bohong. Coba unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya unta itu kecil. Yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang enggak ngerti dunia kiai. Saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, buyut-buyut saya kiai. Jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau kiai di kota sebagian itu iskal. Banyak kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai alim itu kok seneng guyon? Saya tanya, kamu tanya apa gugat? Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak. Tanya Gus. Begini cara berpikir kiai ini, maaf ya ini mungkin beda. Kalau adat kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama.
Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim. Orang walim itu bawaannya wibawa. Kalau enggak kelakar itu orang enggak berani tanya. Sehingga memang kiai harus punya sisi rileks. Supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutak. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kiai itu bisa semua. Ya kadang karismatik, kadang guyon. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu. Kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampean wahai blojo terus wibawa istri tidak berani bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal. Saya harus gimana? Harus wajib mandi enggak? Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rileks, sekali kelakar itu, sekali guyon. Itu sahabat halal pribadi saja ditanyakan. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu menghujat, kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu ditanyakan? Nabi rileks jawab, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hak. Jadi itu kenapa kiai-kiai itu jaga energi guyon, karena kalau sampean memang bisanya guyon, mau tidak mau harus guyon. Itu karena tadi untuk menjaga energi. Makanya ada cerita di hadis. Yadhakur robbu ila salasati nafarin. Allah itu tertawa melihat 3 kelompok. Ada orang Bedui tanya dari belakang. Ini hadis di Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab 6 yang mu'tamadah. Al-Kutubus Sittah al-mu'tamadah diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah, yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sudah sesuai kelasmennya. Al-Muqaddam tentu Bukhari, setelah itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Bedui langsung bilang gini. Awayat hakur robbu ya Rasulullah. Masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya tertawa. Ya tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, idzan lanna dimamin rabbin yadhaku khairan. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya itu gak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Ininya dihisab Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat. Didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur. Khutbah nerangkan kiamat. Ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya. Itu lalu mata sa'ah kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Mata sa'ah kiamat itu kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh, ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya. Paling gak 2012 kan itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus itu ya sampai kiai-kiai. Gus nego kiamat teng pundi pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya kata saya. Ya karena saking enggak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata sa'ah. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar. Lam yasma. Ada yang analisis, enggak dengar tapi enggak berkenan karena pas khutbah kok ditanya. Berarti 2 analisis. Lam yasma, Nabi enggak ngerespon karena enggak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqal. Nabi memang enggak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi, Arafiyah pede sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Wah, ini kalau enggak dijawab ngomong terus ini orang itu. Ngomong Bedui gitu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah, kiamat kapan? Kau bicarakan terus tapi enggak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atattalah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi tanya. Jawabnya Arabi tadi, fa wa ma'atattalah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Ya kalau saya ya enggak ada persiapan Nabi, salat saya standar, puasa standar enggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Terus masyhur itu jadi hadis populer, almar'u ma'aman
ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbab. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini, jadi mencintai semua. Kemarin mangkal karena enggak sopan. Tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Sebagai riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ada redaksi lain anta ma'aman ahbab. Bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Pokoknya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah. Kita tidak akan sesoleh Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah. Dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasulullah. Kan gak mungkin rombongan Rasulullah malaikat-malaikat berani macam-macam. Kan kalah kelas. Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit. Ada keperluan apa? Kan gak berani tanya. Rasulullah itu afdalul khalqi. Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat gak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi, ini berapa masuk surga enggak? Yang bener aja kan enggak? Kan enggak berani. Kan sungkan ketuanya, apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaumanat kullu unasim bi imamihim. Semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang repot punya ketua enggak jelas. Ketuanya aja enggak jelas surganya apalagi anak. Tapi kalau kita ikut ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Sampai boleh percaya, boleh tidak, tapi jelas ada kitabnya. Ali radhiyallahu anhu itu pernah minta sama Allah, ya Allah, beri saya hak mukasyafah. Hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel. Mangkel itu artinya, mangkel Jawa itu kan tidak harus benci. Orang sekeren Umar. Umar itu kan terkenal, zaman di dunia itu temperamental, gampang marah. Setiap orang pernah dibentak. Kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Sidina Ali, mangkel Jawa Jawa. Jajal wani nyetak malaikat Torah. Makanya itu aja itu. Hanya dia minta, ya Allah, saya ingin kasaf. Kasaf itu ngalami satu mukasyafah. Melihat Umar ketika ngadepi Mungkar Nakir. Mungkar Nakir datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu. Ainahu kal kidril ghali. Matanya itu kayak apa itu? Hidron itu apa itu mana itu? Yang dipakai masak itu kendil itu apa itu? Priok ya, priok yang menganga. Wah, senang Sayyidina Ali. Malaikat karena datang dengan penampilan gitu senang karena ingin melihat groginya Umar. Itu cita-cita terbesarnya tuh lihat groginya Umar. Kayak kita mangkel sama menteri itu terus kepingin lihat ditangkap KPK kayak apa gitu. Kalau pas mangkel ya. Mangkel kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya gitu. Kalau kamu mangkel saya kan nunggu jatuhnya tapi itu dolim itu orang nggak nunggu jatuhnya. Akhirnya Sayyidina Umar tuh sali seneng, wah ini mesti Umar takut. Ternyata enggak. Umar berdiri. Dua malaikat tuh dibentak. Hai malaikat, kamu tahu ngadepin siapa? Enak saja. Lemangnya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih Sayyidukum. Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah. Bu yang sopan ngadepi temannya kekasihnya Allah. Malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh. Ya memangnya kamu harus sopan, jangan seperti itu. Artinya Sayyidina Ali terus bilang, ternyata Umar itu galak sampai mati. Galak sampai mati. Sama enggak usah protes, apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa manir tado mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dingertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasihnya. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di Masjid Arya Sofa ya, yang jadi Konstantinopel apa? Yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunal Konstantinia. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detek. Uridat aliyah umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal, itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil.
Mungkin Nabi yang menangi dosen, menangi gaya kayak UI ngaji gini. Mungkin Nabi ya, ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detek. Termasuk nyuwun sewu Nabi pernah ngendikan ya'ti 'alan nas zamanun katsirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu, nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya enggak bisa ngaji. Buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan sedetail. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama besar yang bisa menganalisis dawuh Nabi. Disebut muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi. Sina'ah itu profesi. Dulu kalau orang rumah anak yatim yang rumah saja. Kalau ngajarin santri ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara jaga saja. Semuanya hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik. Tapi dia senyum terus. Memang tugasnya harus senyum. Dia pramugari mau tidak mau. Meskipun di rumah tukang merengut, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau Anda punya istri pegawai bank. Itu senyumnya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus. Suaminya tinggal dapat dampratan. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi. Artinya profesi itu senyum tentu ibadah kan. Kata Nabi kalau kamu tidak bisa sodako, paling tidak sodako walau bitol koti wajin. Meskipun dengan wajah yang itu yang meraktekkan siapa? Kiai apa pegawai bank sama pramugari. Kadang Pak On tuh berdudut. Melihat UI gak seneng ngaji, Pak On mesti berdudut. Mau yang pegawai bank aja gampang senyum ahli ibadah kok ini ketua. Jadi tegas juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya satpam. Saya sering punya santri reserse. Tanya gini ke saya. Gus, suudan itu haram enggak? Yang haram. Saya ini reserse. Profesi saya harus suudan. Nanti kalau ada orang pegang-pegang motor ngunci gak kena-kena. Ada apa itu kok? jadi zaman akhir itu suudan saja. Profesi. Coba kalau Anda jadi reserse atau satpam. Terus ada orang ngunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu. Mungkin kuncinya gak pas ya. Apa agak error ya. Tapi kalau pikiran security, ada apa ya? Artinya seudon saja suatu saat itu ya profesi. Guru ya profesi. Kalau di kelas ngajar itu, wah masya Allah, karena ada gajinya. Setelah di rumah nggak mental guru, orang bodoh dibiarin. Lu kenapa kamu tidak ngajari tetangga? Kan tidak jam ngajar. Jadi ini. Nah sekarang itu entah, ini bukan nyindir. Sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu. Maka ada guyonan. Ini kisah nyata Pak On. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya. Ketemu kiai Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anekdot. Singkat cerita si imam masjid ini bangga. Negara saya itu muadzin saja naik BMW. Memang betul, saya pernah ke negara itu. Muadzin saja naik BMW. Itu yang imamin sholat, itu digaji 1 bulan 30 juta. Hitung saja sholat 1 hari berarti 5 kali ya. Berarti per 30 berarti 1 juta ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5. Berapa? 200. Jadi dia bangga. Kalau di sini enggak ada gajinya. Kadang kok imamnya aja enggak naik. Kok imamnya aja enggak naik BMW apalagi muadzinnya. Oh bangganya Pol dengan negaranya. Terakhir dia ada bangga digojol gini sama ke Indonesia. Pak, Madikman sama sholat terus, takut potong gaji ya. Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. Akhirnya terus ya, kurang ajar orang Indonesia. Ternyata tidak keren, imam digaji itu tidak keren. Coba kalau misalnya UII, rektor resmi gaji yang jadi imam. Terus istiqomah jadi imam terus. Mesti orang kan, wah ini takut potongan gaji ini. Jadi, artinya gini ya, gejolokan Rasulullah itu nyata. Suatu saat kebaikan itu profesi. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji enggak? Digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur. Banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya. Itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung, setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang, semua ada aja. Ya ngaji saja, gak kepikiran hormat saya juga gak kepikiran dihormati mereka.
Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi ta'ala. Allah ngajarkan kita, ngajar ya ngajar aja. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun. Suatu saat kebaikan itu sina'ah profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajjat itu orang nakal, Hajjat bin Yusuf. Orang nakal, masyhur itu. Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajjat. Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah. Dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah. Dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajjat bin Yusuf, meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin prahara di dekat Ka'bah atau di tanah haram. Makanya jadi sudah jadi omongan lah. Kalau orang nakal raimu kok Hajjat, kok bulat-bulat uang itu nih Hajjat. Tapi ketika ditanya ke Abdul Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa itu, Hajjat itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Dijawab Abdul Khaldun lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status. Enggak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam ngajar. Kita harus status. Status kita memang pengajar. Ketemu desa tertinggal ya kita ngajar, di kampus ya ngajar, di kampus ya kita bermental guru, di rumah ya bermental guru, di kampus ya bermental kiai, di rumah juga bermental kiai. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan gini, di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dibiarin. Kenapa? Kan enggak tugas saya. Nanti lama-lama tim SAR gitu. Kalau ditugaskan di mana serius, kalau enggak ditugas ada orang kelab, Barno kan enggak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi kacau semua kalau berdasar teritorial profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya monggo itu bawaan modern. Misalnya saya tim SAR Jakarta, oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tanggo saya kebakaran, terus diam aja. Kan tugas saya tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dihentikan. Makanya di hadis banyak uridat alayya ummati. Dipertontonkan, diperlihatkan olehku umat-umatku perilakunya. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalailun nubuwah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi. Tapi itu akhirnya nyata ila yaumil kiamah. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga la taftahunnal Konstantiniyah. Kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan Nabi ngendikan itu detail sak warna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lagi itu. Ngendikan itu pada orang. Ada sahabat itu pendek Pak, enggak ganteng. Namanya Suroko bin Jusum. Ada yang baca Jaksum. Itu Nabi kalau gojlok Suroko itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar. Kaisar Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya. Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang Syam. Ya saya ulang lagi itu semuanya dulu istilahnya Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini, Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nation negara Israel. Ya sudah, kamu Suroko suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Syam.
Zaman itu, saya ulang lagi ya, Sam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walafihim. Sahilibun itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi karena Sam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah. Jadi kayak mokhal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Sam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi ya Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara. Suraqah itu ya percaya tapi yes, Nabi yang ngendikan. Dan lucunya ngendikanin Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu enggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar yaitu yang enggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya enggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang enggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat. Coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil terus Nabi baca apa enggak tahu terus. Kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. Makanya saya pura-pura enggak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sampean gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa kira-kira? Melihat Jordan kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suraqah yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat. Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Sam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya kepelayu coro Jawa. Mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan. Akhirnya dipakai Suraqah. Lah itu di cerita-cerita itu Suraqah itu disuruh coro mbak-mbak itu disuruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawa ini. Karena enggak pas dengan wajahnya. Tertawa-tawa ini. Wah, gak pas, apa-apa gojlek. Dipakai ngalor itu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraqah. Itu bagian dari ghanimah harus kita bagi rata.